warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmatnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul bertemu dalam rangka workshop dan penjabaran agenda-agenda yang harus kita laksanakan bersama, dan mudah-mudahan ini berjalan. Salam Allah, semoga selalu berubah dan berjalan dengan bidang Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi penerang bagi semua yang mengajarkan dan menanamkan sifat Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang pertama ini hanya menyampaikan terkait bagaimana kita meningkatkan kualitas sekolah kita, terutama di tahun 2023 ini kita wajib untuk reakreditasi. Surat edaran tentunya sudah ada, kemudian juknis terkait akreditasi mana yang harus kita tingkatkan sudah ada. Akreditasi kita di awal adalah nilai C, maka di akreditasi atau reakreditasi yang kedua ini saya berharap kita semua bisa meningkat dari C menjadi C. Nah, maka dari itu banyak hal yang harus kita tingkatkan, dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa saja yang potensi yang kita miliki, dan ini juga salah satu materi yang ada di program ini penggerak yang wajib bagi semua calon penggerak menyampaikannya kepada anak-anak. Jadi ada 7 modal aset utama yang dimiliki oleh setiap sekolah, setiap lembaga, setiap komunitas, yang kesemuanya itu diharapkan bisa bermanfaat, ada andil, ada kontribusi, berdampak positif, dan dimanfaatkan. Itu modal aset atau aset utama itu yang dimiliki yang pertama adalah modal manusia. Kita punya dewan guru yang sudah sertifikasi, yang sudah berkualifikasi pendidikan S1, S2, dan dalam proses S1 dan seterusnya, kemudian memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik, mengoperasikan gadget atau Android dengan baik. Ini adalah modal yang pertama, yaitu modal manusia yang memang memiliki kompetensi. Kemudian yang kedua adalah modal sosial, di mana modal sosial ini adalah berkaitan dengan norma dan aturan. Jadi ketika kita berhubungan dengan masyarakat, dengan lingkungan, baik itu lingkungan yang skupnya sekolah maupun di luar sekolah, kita punya aturan yang memang kita pahami bersama, kita taati, ada ungguh-ungguhnya kalau orang seperti itu. Ini yang kita miliki, dan inilah yang kita ajarkan bagaimana anak kita itu memiliki karakter. Kemudian yang berikutnya, aset atau modal adalah aset politik. Di sini bukan berkaitan dengan partai politik, tapi lebih berkaitan dengan bagaimana kebijakan yang dibuat oleh sekolah, oleh kepala sekolah terutama, itu berdampak pada siswa untuk meningkat prestasinya. Jadi misalkan contoh, kepala sekolah buat kebijakan untuk menambah fasilitas olahraga seperti bola voli, kemudian perbaikan lapangan bulu tangkis, kemudian menambah fasilitas lainnya di bidang olahraga atau di bidang religius agama, itu dalam rangka untuk termasuk dalam modal politik. Jadi kaitannya dengan kebijakan yang berdampak pada prestasi siswa. Kemudian yang keempat, yakni modal agama dan budaya. Kultur yang terbangun di sekolah kita, bagaimana dengan kondisi yang terbatas, kita bisa bergerak di luar batas. Artinya apa? Semua yang kita miliki, potensi yang kita miliki bisa dioptimalkan, bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas dari anak didik kita. Dari mereka awalnya cuma terdiam, malu-malu, kemudian mau tampil di depan, itu sebuah prestasi yang bisa dibanggakan di awal.
Nah ini kaitannya dengan agama, kultur dan budaya. Nah ini yang kebiasaan yang jadi. Contoh konkret bagaimana kita membiasakan anak-anak kita untuk sholat zuhur berjamaah bersama kita, itu juga sebuah wujud dari modal agama dan budaya. Jadi kita budayakan sholat berjamaah dan disitu mewujudkan akidah beragama. Nah ini salah satu modal yang ada di diri kita, di sekolah kita. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan modal fisik. Nah, ini berupa bangunan, infrastruktur, atau sarana dan prasarana. Alhamdulillah saat ini kita memiliki 3 lokal pembelajaran untuk kegiatan belajar mengajar, punya ruang guru, ruang lainnya, kemudian lab komputer dengan segala fasilitasnya, punya tempat ibadah, musala tersendiri. Yang alhamdulillah semuanya itu bisa kita manfaatkan, kita maksimalkan, sehingga modal fisik yang kita miliki ini walaupun masih terbatas itu bisa menopang semua program-program untuk meningkatkan akreditasi atau kualitas sekolah kita. Kemudian yang berikutnya adalah modal lingkungan dan alam. Ini real, ya mudah-mudahan ini juga jadi contoh bagaimana kita memanfaatkan lahan tidur. Lahan tidur itu lahan yang tak terpakai, yang belum digunakan untuk pembangunan, untuk lapangan olahraga dan seterusnya. Hari ini kita gunakan untuk perkebunan, untuk kebun sayur, kebun cabai dan seterusnya, untuk tanam singkong. Itu juga wujud bahwasanya aset lingkungan atau alam itu telah termanfaatkan, gitu. Nah, maka dari itu mari kita bareng-bareng mengkoordinir aset yang kita miliki untuk menjadikan sekolah kita itu lebih tampak asri, lebih nyaman dan menyenangkan untuk anak-anak kita. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial. Modal finansial ya terkaitan dengan keuangan. Selama ini bagaimana pengelolaan dana bos, kemudian dana-dana lainnya kita kelola sebaik mungkin sehingga menopang operasional dan kegiatan semua yang ada di SMK kita. Dan sekali lagi, ketujuh modal atau aset utama ini pada dasarnya kita miliki. Tergantung bagaimana saat ini kita itu harus berorientasi kepada hasil ke depan. Bukan lagi melihat kekurangan, oh saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya nggak sanggup ini, nggak sanggup itu. Tapi katakanlah, saya bisa ini, maka saya berbuat ini. Saya bisanya bidang olahraga, maka saya akan melatih anak untuk olahraga. Saya bisanya adalah mengarahkan anak untuk sholat, maka saya ajak anak untuk sholat. Nah, ini, jadi konkret, real, jadi sederhana aja. Jangan berpikir, Pak saya nggak bisa buat PowerPoint, maka saya nggak mau buat PowerPoint. Ya kalaulah nggak mau buat PowerPoint, paling tidak kita bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi PowerPoint yang ada. Sehingga apa? Orientasinya itu kepada hasil yang lebih baik. Maka dari itu kemarin saya juga sempat nyuplek kepada turis, kan ada PPT yang sudah di-share, itu manfaatkan. Termasuk yang saya bagikan kepada Bu Aziza terkait modul ajar, itu dari kementerian Bu. Jadi modul itu memang jadi pegangan, tidak untuk dibagikan ke anak. Jadi itu pegangan untuk Bu. Maka bagaimana kita itu berorientasi pada hasil, sekecil apapun hasilnya, selama itu berdampak positif, maka mari kita optimalkan aset atau modal yang kita miliki dengan segala keterbatasan. Intinya adalah bagaimana interaksi, kolaborasi, dan inovasi untuk memaksimalkan, mengoptimalkan modal atau aset utama yang kita miliki. Mungkin itu sosialisasi atau penjabaran pemaparan tentang 7 modal aset terkait program atau aksi nyata program pendidikan guru penggerak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.